PT Cafe Kopi Senja. Usaha kami sudah berjalan 3 tahun di lokasi yang strategis, dekat kampus dan perkotaan. Baik, terima kasih Mbak Dera Wijayanti. Saya Nur Azizatul, pemilik kedai Harmoni. Kami fokus pada penyediaan biji kopi specialty grade dengan proses roasting yang dikontrol ketat. Kami juga punya program pelatihan barista tersertifikasi. Sejauh ini, produk kami lebih banyak dijual dalam bentuk biji kopi kemasan untuk konsumen rumahan. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Iman Kamal sebagai konsultan bisnis independen. Saya sudah berpengalaman 7 tahun di dalam franchise model dan partnership. Saya di sini dipercayai oleh kedua belah pihak untuk mengatur, menyusun struktur kerjasama yang fair dan sustainable, dan juga memastikan bahwa angka-angka yang kita sepakati masuk akal secara bisnis, beroperasi realistis, dan risiko untuk dimitigasi dengan baik. Baik, saya Inaya Nuriswaba selaku mediator independen bersertifikat dari Asosiasi Mediator Nasional. Saya hadir bukan mewakili salah satu pihak, tapi untuk menjaga agar proses negosiasi berjalan kondusif, adil, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika ada bantuan dalam diskusi, saya akan membantu mencari solusinya. Nama saya Nurul Alfiansa, legal counsel yang mewakili Cafe Kopi Senja. Saya akan memastikan bahwa setiap klausul dalam kontrak melindungi kepentingan klien saya sesuai dengan hukum yang berlaku, terutama terkait KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan prinsip-prinsip hukum kontrak. Dan saya Pak Eko Tumiaya sebagai pengacara yang mewakili kedai Harmoni. Sama seperti rekan pria tadi, tugas saya adalah memastikan hak dan kewajiban klien saya terlindungi secara hukum. Saya berharap kita bisa bernegosiasi secara sportif dan menemukan formulasi kontrak yang menguntungkan semua pihak. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin memastikan apakah semua pihak di sini datang dengan itikat baik dan siap untuk bernegosiasi secara terbuka? Siap. Berdasarkan analisis saya terhadap struktur biaya operasional dan kontribusi masing-masing pihak, saya merekomendasikan profit sharing awal 60% untuk kedai Harmoni dan 40% untuk Kopi Senja. 60% untuk kedai Harmoni? Maaf Bapak, tapi saya keberatan. Beban operasional yang paling besar berupa sewa tempat, gaji karyawan, listrik, air, marketing, semuanya ditanggung oleh Kopi Senja. Kami juga yang berhadapan langsung dengan pelanggan setiap hari. Rasanya tidak adil kalau kami hanya mendapat 40%. Mbak Dera Wijayanti, saya paham kekhawatiran Anda, tapi jangan lupa rasa dan kualitas bahan baku utama berasal dari kami. Tanpa biji kopi premium dari kedai Harmoni, menu signatur ini tidak akan ada. Kami juga investasi besar di mesin roasting dan R&D untuk menciptakan brand yang unik. Itu semua punya nilai. Baik, saya menghargai argumen kedua belah pihak, tapi dari perspektif hukum dan bisnis, pembagian harus mencerminkan risiko dan kontribusi yang proporsional. Kopi Senja menanggung hampir semua risiko operasional. Oleh karena itu, kami meminta minimal 55% untuk Kopi Senja dan 45% untuk kedai Harmoni. Kami menghargai posisi Anda, tapi kami hanya bisa menurunkan porsi kami sampai 50%. Ini bukan soal siapa yang lebih penting, tapi soal keseimbangan. Tanpa produk kami, Kopi Senja tidak punya diferensiasi. Tanpa Kopi Senja, kami tidak memiliki market access. Jadi harusnya equal. Bagaimana kalau kita gunakan model profit sharing bertahap? Tahun pertama kita mulai dengan 50/50 sebagai fase pembelajaran dan pembangunan kepercayaan. Kemudian di tahun kedua dan ketiga kita review berdasarkan performa perjualan aktual. Bagaimana? Itu sebenarnya masuk akal. Saya bisa terima itu asalkan ada komitmen untuk evaluasi yang transparan. Baik, saya juga setuju 50 dan di 50 di tahun pertama itu adil. Dan saya terbuka untuk penyesuaian jika ternyata ada pihak yang kontribusinya lebih besar dari yang kita perkirakan.
Bagus, ini yang saya sebut win-win solution. Saya akan catat profit sharing 50/50 untuk tahun pertama dengan klausul review tahunan. Untuk memberikan kepastian investasi, klien saya menginginkan kontrak dengan jangka waktu minimal 3 tahun. Ini tidak bisa dibatalkan sepihak tanpa alasan yang sah dan kompensasi yang jelas. Kami menghargai keinginan untuk stabilitas, namun kami ingin ada klausul evaluasi setiap tahun. Jika ada evaluasi ditemukan bahwa salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau target tidak tercapai karena faktor tertentu, harus ada mekanisme untuk bahan pemutusan kontrak yang elegan. Evaluasi tidak masalah, kami bahkan menyambut baik evaluasi tersebut karena itu bagian dari profesionalitas. Tapi kerjasama tetap harus berjalan minimal 3 tahun kecuali ada wan prestasi yang berat yang merugikan salah satu pihak. Baik, saya sepakat dengan itu. Evaluasi tahunan untuk perbaikan, tapi komitmen tetap 3 tahun. Baik, jadi disepakati jangka waktu kontrak 3 tahun dengan evaluasi kinerja setiap akhir tahun. Evaluasi mencakup pencapaian target, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Hasil evaluasi menjadi dasar penyesuaian strategi, bukan alasan untuk membatalkan kontrak sepihak. Sepakat? Sekarang kita bicara soal yang paling penting, yaitu wan prestasi. Jika kedai Harmoni mengalami keterlambatan suplai biji kopi lebih dari 30 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan yang jelas, maka kami bersedia untuk dianggap wan prestasi. Namun harus ada toleransi untuk force major, seperti bencana alam atau situasi yang di luar kendali kami. Kami setuju dengan klausul force major. Namun, jika wan prestasi terjadi bukan karena force major, kami meminta kompensasi finansial yang setara dengan kerugian operasional Kopi Senja. Baik, jadi klausul wan prestasi kita adalah keterlambatan supply atau pembayaran lebih dari 30 hari tanpa alasan force majeure dianggap wan prestasi. Pihak yang dirugikan berhak mendapat kompensasi finansial. Penyelesaian sengketa dimulai dengan mediasi, baru kemudian arbitrase atau pengadilan jika mediasi gagal. Apakah semuanya setuju? Setuju. Baik, sebagai konsultan saya ingin menekankan satu hal. Negosiasi yang baik bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Negosiasi yang baik adalah tentang bagaimana semua pihak keluar dengan merasa dihargai dan mendapat nilai. Hari ini kita berhasil mencapai itu. Betul. Dan yang tidak kalah penting, semua proses ini berjalan dengan menjunjung itikat baik. Tanpa itu kontrak sehebat apapun tidak akan bertahan lama. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu proses negosiasi ini. Saya belajar banyak hari ini, terutama tentang pentingnya komunikasi yang terbuka dan solusi yang kreatif. Semoga Kopi Senja dan Kedai Harmoni semakin berkembang dan memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Saya juga berterima kasih. Kerjasama ini bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal membangun kepercayaan. Saya yakin dengan komitmen kita berdua, partnership ini akan sukses. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Arif Pabisri selaku notaris yang ditunjuk untuk mengesahkan kontrak kerjasama ini. Saya telah meninjau secara seksama seluruh isi kontrak, mulai dari identitas para pihak, keuangan ekonomi kerjasama, hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, jangka waktu, hingga klausul wan prestasi dan penyelesaian sengketa. Saya nyatakan bahwa kontrak ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya pada pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak. Kontrak ini juga menjunjung tinggi asas etikat baik dan prinsip secara sans serpanda, artinya janjian yang dibuat mengikat para pihak seperti undang-undang bagi mereka. Untuk Kopi Senja, kami menyatakan bahwa kami memahami dan menyetujui seluruh isi kontrak ini tanpa paksaan. Untuk Kedai Harmoni, kami juga menyatakan persetujuan penuh terhadap kontrak ini. Baik, silakan para pihak menandatangani kontrak kebaikan yang telah disediakan. Yang pertama,
Pulpen. Dengan ini kontrak kerjasama produksi dan distribusi antara Cafe Senja dan Kedai Harmoni resmi dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Semoga kerjasama ini membawa manfaat dan kesuksesan bagi kedua belah pihak. Baik Bapak, terima kasih sudah membantu kerjasama kami. Semoga kerjasamanya sukses dari kedua belah pihak.